ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad yabasat yada al-yumna, tangannya menjadi nopo corong Jawa keringinan, atau bahasa sekarang itu lumpuh lah, lumpuh. Tangannya lumpuh. Faqalat, maka perempuan tersebut berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullah hatta yuslih yadi wa yu'idu ilal halatil ula. Ya Rasulullah, doakanlah untukku sehingga tanganku itu menjadi sehat kembali seperti semula. Faqalalah Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi bertanya kepada wanita tadi, Malladhi bisyata yad, apa yang menyebabkan tangan kamu menjadi lumpuh? Qalat, perempuan tadi bercerita, Ra'aitu fi manami, aku telah bermimpi di dalam tidurku, ka'annal qiyamata qad qamat, seolah-olah hari kiamat itu datang. Wal jahim qad su'irat, dan neraka jahanam telah dinyalakan. Wal jannatu uzlifat, dan surga telah didekatkan dalam mimpi tadi itu. Wasarat an-nar audiyatu, dan wasarat an-nar audiyatun, dan neraka telah menjadi lembah-lembah. Fara'aitu fi wadin min audiyati jahannam walidati, maka di dalam lembah tersebut aku melihat ibuku. Di dalam lembah jahanam tadi aku telah melihat ibuku. Wa fi yadiha qit'atun min syahmin wa fi yadil ukhra khirqatun syaghiratun, aku telah lihat di tangan yang satunya memegang lemak, ya, lemak daging itu. Dan tangan yang satunya lagi memegang kain kecil gitu. Tatqa biha minan nar, yang digunakan untuk melindungi dirinya dari neraka. Qultu, kemudian aku bertanya, mali aroki ya ummah fi hadzal wadi, wahai ibuku, ya niki dimireng nggih. Ampun enten sing crita nggih. Wahai ibuku, mali aroki ya ummah fi hadzal wadi wa kuntum muti'atan li rabbik wa radin anka zaujuk. Wahai ibuku, kenapa kamu berada di dalam jurang dari jurang neraka ini, sedangkan aku melihat kamu muti'atan li rabbik, engkau itu seorang wanita sing taat banget kepada Tuhan, kepada Allah itu taat sekali engkau ibu. Wa radin anka zaujuk, dan suamimu juga telah ridho kepada kamu. Ya, terus ini ada seorang wanita di dalam jurang neraka, padahal ibadahnya hebat, ketaatannya kepada Allah hebat, bahkan suaminya pun ridho kepadanya. Nah kira-kira nopo sing dadekke wong wedok kok sampai ngoten niku. Faqalat li, maka ibu itu bercerita kepada kami. Jadi ibuku bercerita kepada saya, ya ibnati inni kuntu bahilatan fid dunya fahadha mawdi'al bukhala. Wahai putriku, betul saya ini taat kepada Tuhanku, suamiku telah ridho kepada aku, tapi aku tangnang dunya kuwi bakhilatan, ibadai hebat, suaminya ridho, selalu taat kepada suaminya, tapi nyengit. Fahadha maudhi al-bukhala, dan ini jurang neraka ini Allah sediakan khusus bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Delalah niki ceritanya ya wong wedok sing mlebet niki.
Apa kira-kira sing biasanya nyengit? Nggih, Pak. Nggih. Masyaallah. Lah niki ceritane ngoten nggih. Lah terus niku terus kula terus ceritane. Qultulah. Lalu saya bertanya kepada ibuku, mahadhi syahma wal hirqah. Lalu ini apa wahai ibuku yang kamu pegang di tangan yang satu? Lemak. Lemak. Terus kalau ada daging kok sing gak patek enak disisihke diguwaki ini kalau. Wal hirqah, dan kain. Kain buruk, kain kecil. Allatani arahuma fi yadik. Aku lihat engkau pegang dua benda ini, satu lemak, satu kain kecil. Qalat, maka ibu tadi bercerita, hadhis shadaqah. Ini shadaqah allati tasaddaqtu biha fid dunya. Yang dahulu aku di dunia pernah sedekahkan. Wa ma tasaddaqtu fi jami' umri illa bi hadhil khirqah wasyahmah. Dan seumur hidupku aku iku nyengete sak karo-karuan gak pernah sedekah kecuali yo loro iki, siji lemak, sing loro gombal elek. Fa'utitu dzalika fa ana atqabihima minan nar wal adzabu an nafsi. Dan kedua benda tadi yang Allah berikan kepadaku, aku jadikan pelindung dari siksa neraka. Jadi niki ahli ibadah, salat nggih sae, maca Quran nggih sae, zikir nggih sae, kalih bapake nggih manut sak pol-pole. Ning sayangi siji, nyengete sak pol-pole. Sehingga neraka itu ada satu tempat khusus sing disediakan kangge orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Gitu, kadang bapak niat gitu. Mergo bapak ngaji niat sedekah, tekan omah gak jitu. Dikendoni kali ibune. Gitu. Repot ini dia. Kadang bapak ngaji berarti gak entuk kali ibune. Malah repot mulai. Gitu. Mula masyaallah. Terus kalau langsung mulai. Qultu laha aina abi? Lalu saya bertanya, lalu di mana tempatnya bapakku gitu. Qalat wa kana sakhiyan fa huwa fi mawdhi'il askhiya. Bapakmu dulu itu dermawan sekali. Bapakmu dulu ketika di dunia itu dermawan sekali, fa huwa fi mawdhi'il askhiya. Sehingga saat ini bapakmu berada di tempatnya orang-orang yang dermawan, yakni fil jannati, di dalam surga. Faji'tu ilal jannah, lalu aku datang ke surga, wa idza walidi, dan aku lihat bapakku itu qaimun ala syatti haudika ya Rasulullah, berdiri di samping telagamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaskin nas, yang mana bapakku itu memberikan minuman kepada manusia, yang ya'khudul kasmin yati Ali, yang bapakku ambil gelas itu dari tangan Ali, wa Ali min yati Utsman, dan Utsman mengambil dari Ali mengambil dari tangan Utsman, wa Utsman min yati Umar, dan Utsman mengambil gelas tadi dari tangan Umar, wa Umar min Abi Bakar As-Siddiq, dan Umar mengambil satu gelas air tadi dari Abu Bakar Siddiq, wa Abu Bakar As-Siddiq minka ya Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq mengambil telaga air satu gelas tadi darimu ya Rasulullah. Fakultu ya abi, maka saya bertanya, wahai bapakku, inna walidati imra'atikal al-muti'ata li rabbiha, wahai bapakku, ibuku, yakni istrimu, itu adalah seorang wanita yang sangat taat kepada Tuhannya, dan sedangkan engkau wahai bapak ridho kepadanya, waradin anta anha wa ya fi wadin kada fi jahannam, kok keberadaannya berada di dalam jurang jahannam, wa anta taskin nas min khodin nabi, sedangkan engkau memberikan minuman kepada orang-orang banyak, wa ya atsyanatan fa'atuha syarbatan min ma, sedangkan ibu itu dalam keadaan haus, kehausan sekali,
mbok diberi air sedikit saja. Maka faqala, maka bapaknya tadi berkata, ya ibnati, wahai putriku, inna walidatiki, sesungguhnya ibu kamu itu, fi maudhi'il bukhala, di tempatnya orang-orang yang bakhil wal ussah, orang-orang ahli maksiat wal mudznibin, orang-orang pendosa. Wa innallaha ta'ala harrama ma khawdin nabi, dan sesungguhnya Allah sungguh mengharamkan air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam alal bukhala, kepada orang yang bakhil, wal ussah, kepada orang yang maksiat, wal mudznibin, dan kepada orang-orang yang pendosa. Masya Allah. Terus kalau kita ini pengen besok di dalam panasnya akhirat itu, susahnya perjalanan akhirat itu, pengen mendapatkan daripada air telaga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya harus kita lekatkan di dalam hati kita sifat dermawan. Setuju niat insyaallah ya? Setuju niat insyaallah ya? Sebab hakikat harta yang masih utuh di akhirat ya yang sudah kita sedekahkan. Kalau yang masih di dunia ini belum jelas. Ada sebagian yang jadi kotoran, ya, ada yang sebagian jadi rebutan. Gitu betul? Allah, masya Allah, sing do gadah-gadah donya sing kathah niku kudu ditunekke tanggung jawabe dadi wong sugih. Gitu? Dadi wong sugih untuk apa? Mendukung tegaknya Islam. Dari Kanjeng Nabi, qawamud dunya bi arba'atin nafar. Dunia ini jadi tegak, jadi kuat kalau ada 4 pendukung itu, 4 jenis manusia itu. Yang pertama bi ilmil ulama. Ulama modal ilmunya untuk menyampaikan agama kepada umat. Bi adlil umara. Umara dengan keadilannya, untuk menegakkan keadilannya kepada ini umat. Bisa khawatil akhniya, dengan dermawannya orang-orang yang dermawan, dermawannya orang-orang yang kaya. Jadi wong sugih niku modale dermawan. Lah wong boten gadah bidu'a iddu'afa. Orang yang tidak punya niku modale donga. Terus kula kita sak sagete ilmu diajarke umat, disampaike umat, didakwah ke umat. Yang mriki sing wonten umara pejabat dengan keadilannya. Jadi pejabat yang adil, yang jujur, yang merata, jangan sombong, jangan korupsi, jangan seenaknya sendiri, jangan ingkar janji. Ini pemimpin. Ya. Orang kaya jangan pelit. Apa yang kita mau modalkan bagi orang kaya? Ya harta. Dukung agama dengan harta. Punya mobil, mobilnya untuk agama. Punya harta, hartanya untuk agama. Punya rumah, rumahnya untuk agama. Punya tanah, tanahnya untuk agama. Baru itu orang kaya yang hebat. Sebab dia kaya di dunia, ternyata dia kaya di akhirat. Kalau cuma jeneng sugih nang donya tok, di akhirat kere ya rugi toh. Nggih mboten? Sudah siap insyaallah nggih. Lah wong gak patek duwe modale apa? Pek dakwahke ilmune gak iso, ngajar ilmu gak duwe. Nggih? Pek negake keadilan gak wani, ora pejabat. Nggih. Pek modal duit sedekah bantu, orang duwe duit, isone napa? Donga. Orang fakir itu doa. Ya Allah, turunkan hidayah kepada kami. Turunkan hidayah kepada putra-putri kami. Turunkan hidayah kepada teman-teman kami. Turunkan hidayah kepada tetangga kami. Turunkan hidayah kepada bawahan kami, atasan kami, ibu kami, anak kami. Dan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai-sampai wonten ulama niku sanjang itu. Kenapa putranya ulama itu
kebanyakan jadi ulama juga. Kenapa putranya ulama itu kebanyakan jadi ahli ilmu juga? Kenapa? Karena ulama itu sering sedekah ilmu. Ulama itu sering sedekah ilmu. Terus ngeten gitu. Ngeten kira ilmu tuh. Gitu. Nah, kalau satu huruf itu harganya berapa? Ya, kalau satu hadis itu harganya berapa? Gitu. Tidak bisa dihargai dengan nilai dunia itu. Karena yang namanya agama itu tidak bisa dinilai dengan dunia. Ya kok sakit? Oh, 2 rakaat sholat sunnah saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Gimana mau dinilai dengan dunia? Sakri fahmi sudah insya Allah. Lah ulama kali ilmu nih, sedekah dengan ilmunya. Kalau umarok sedekah dengan keadilannya. Kalau orang kaya sedekah dengan hartanya. Kalau orang miskin, orang fakir sedekah dengan doanya. Jadi gak usah meri. Orang kaya fokus dengan kekayaannya yang disedekahkan. Orang usah meri. Wah, sedekah ilmu iya ya caranya. Ya angel. Memang fokusnya kepada harta. Ulama ya ngoten, fokus sedekah ilmunya. Nah Umar oleh ngoten. Orang sah pengen neru-neru jadi ulama malah ngajar hadisnya, keliru akhirnya. Maca Quran bareng malah salah juga. Gitu. Nah, orang fakir, orang sah meri. Apa yang bisa disedekahkan? Apa yang bisa disedekahkan? Ya doanya. Setuju ya insyaallah ya. Maknanya apa? Kita semuanya diberi potensi oleh Allah untuk bersedekah. Saya difahami? Ulama punya potensi sedekah dengan ilmunya. Umarok punya potensi sedekah dengan keadilannya. Orang kaya punya potensi sedekah dengan kekayaannya, dengan hartanya. Orang fakir punya potensi sedekah dengan doanya. Kalau orang seperti ini semuanya berebut semuanya, maka agama akan jadi kuat. Agama akan jadi kuat. Semua siap insyaallah ya. Kemudian qalat, kalau terus gini, saya ceritanya saya gede ini. Qalat fa khattu minhu ka'san bi kaffi min ma'in. Maka aku ambil itu satu cakupan air itu dari segelas air itu, la asyrabuha, untuk aku berikan minum kepada ibuku itu. Fasaqaitu biha ummi, lalu aku berikan minum itu kepada ibuku. Sami'tu sautan yaqulu, falamma syarabtu sami'tu sautan yaqulu, maka ketika aku berikan minum kepada ibuku itu terdengar suara ayat bismillah ta'ala yadakajiti, Allah telah melumpuhkan tanganmu atau mengeringkan tanganmu disebabkan saqaitil asyah al-bakhilah min khadim Nabi alaihi salatu wasalam, disebabkan kamu memberikan minum kepada wanita ahli maksiat yang pelit daripada telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabahtu faidayati yabas. Maka ketika aku bangun, tiba-tiba tanganku itu lumpuh. Gitu. Ini cerita, ya kan? Tengarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut, "Adrabbika bakhlu walidatiki fid dunya." Telah membahayakan bagimu kebakhilan ibumu itu di dunia. Fa kaifa fil uqba? Bagaimana kelak di akhirat? Di dunia saja kebakhilan itu membahayakan, apalagi di akhirat. Tsumma qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Aisyah bercerita, inna Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qad wada'a asahu ala yadiha,
Nabi meletakkan tongkatnya di atas tangan wanita tadi, tangan wanita yang kering, yang kebas tadi, yang lumpuh tadi. Faqala, kemudian Nabi berdoa, ilahi birru'ya, wahai Tuhanku, allati hakkat anna antusiha yadha, ya Tuhanku, dengan cerita wanita yang telah diceritakan kepadaku tadi, maka sembuhkanlah tangannya. Fasolahat yadha alal makan, fasolat kama kanat. Maka seketika itu tangan wanita tadi sembuh. Ya, Kanjeng Nabi ini rahmate luar biasa kali umatnya. Senajan ngaten ya Kanjeng Nabi dijaluki tetap urun kita didongake akhirnya mantun. Melalui mimpi saja sifat bakhil itu di dunia menjadi sebuah bahaya yang besar. Kalau nak yang Jawa mbiyen niku rak cara pager niku rak pagere mangkok ngaten. Mboten pager tembok tapi pager mangkok. Ya monggo dipageri tembok ning pagere mangkok juga. Maknane napa? Sedekah. Sedekah. Sudah siap insyaallah nggih? Sudah siap insyaallah nggih? Niat sedaya. Ya niki cerita sing kaitan kali beberapa hadis mengenai pentingnya sedekah.